Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Helga Vita. Pada video kali ini Helga akan membahas insecure. Di sini siapa yang tidak pernah mengalami insecure? Helga pikir semua orang pernah dan Helga mungkin sedang juga. Dan ya, setiap orang pasti punya rasa insecure sendiri dan nggak semua orang ya muncul. Terus kita harus tahu nih apa itu insecure. Adalah perasaan tidak aman, tidak kuat, tidak yakin, artinya minder gitu. Emosi yang terjadi ketika kita menilai diri kita lebih inferior daripada orang lain, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Aspek tertentu dalam kehidupan artinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penilaian yang akhirnya membuat kita memiliki perasaan negatif. Ada ketika kita merasakan hal yang serba kurang, segalanya kurang. Jadi yang pertama misalnya kurang dari segi fisik gitu ya. Misalnya orang lain kok langsing gitu ya, kok orang lain body goals gitu ya, pipinya tirus, hidungnya mancung, sementara kita apa gitu ya. Akhirnya kita minder dan akhirnya terus-terusan minder. Akhirnya kita obrak-abrik atau kita beli make up segimanapun yang akhirnya tidak akan pernah beres gitu ya kalau kita terus membandingkan wajah kita dengan wajah orang lain. Ya jelas beda gitu ya, dan ya akhirnya terus-menerus tidak bersyukur gitu. Oke. Yang kedua yaitu merasa kurang dalam segi harta atau uang, money. Nah ini juga bisa menjadikan diri kita insecure. Ya, orang lain punya mobil, ya, orang lain mah punya tasnya bagus atau punya bajunya bagus gitu ya, sementara kita enggak. Akhirnya kita terus-terusan lihat orang lain iri hati dan dengki. Ini juga bisa menjadi insecure gitu ya. Orang lain punya itu, punya ini, sementara aku enggak gitu ya. Dan yang ketiga itu insecure dari segi kemampuan atau skill gitu ya. Ketika orang lain bisa bahasa Inggris, mereka TOEFL-nya udah 600 nih, kita baru 500 gitu, atau mungkin kita baru 400 gitu ya. Dan kita merasa minder, sangat minder gitu ya. Atau iya orang lain udah hafal 30 juz, sementara kita 1 juz aja belum. Ini sendiri. Ya itu sebenarnya insecure juga kadang-kadang bagus gitu ya. Akhirnya kita memahami kekurangan kita dan akhirnya kita berusaha untuk memperbaikinya atau mengatasinya. Gimana caranya biar aku bisa kayak gitu, biar bisa bahasa Inggrisnya bagus, biar bisa hafalannya banyak. Kemudian yang keempat yaitu merasa kurang dalam keadaan atau kehidupan yang sudah ada. Misalnya kita, orang lain mah punya segala hal, punya kebahagiaan kok aku mah nggak punya gitu ya. Akhirnya padahal kita mungkin saja punya hal yang belum tentu orang lain punya. Kita bisa, keluarga kita masih lengkap, tubuh kita masih lengkap, fisik kita masih sehat, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan gitu ya. Orang lain belum tentu gitu ya. Ini adalah suatu panca indera kita, tubuh kita ini adalah suatu modal atau suatu anugerah yang harusnya disyukuri setiap hari gitu ya. Karena kita sering scrolling media sosial atau Instagram, kita sering kayak, orang lain mah udah nikah, orang lain mah udah punya ini, punya itu, prestasinya banyak gitu ya, orang lain udah punya segala hal gitu ya, sementara kita nggak punya. Akhirnya kita menjadi insecure. Bila kita terlalu fokus pada kekurangan itu, akhirnya kita menjadi tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas segala kondisi atau segala hal yang sudah kita miliki. Ada hal yang orang lain lihat kan di Instagram, dia belum tentu di kehidupannya bahagia. Mungkin aja dia mungkin saja dia juga sedang sedih tapi tidak memperlihatkannya, dan itu bagus itu. Kadang-kadang bagus juga. Tapi tetaplah jujur pada diri sendiri gitu ya. Jika kamu sedih ya berbagilah dengan orang lain atau curhatlah pada Allah gitu ya, pada Tuhan kita yang punya, yang menggenggam segala urusan. Kita minta tolong ke Allah gitu, ke Allah, curhatnya ke Allah aja lah. Dan jadi ada beberapa hal yang pengen aku upgrade juga gitu ya pada diri sendiri. Akhirnya ya aku juga lagi insecure kok. Nggak sendiri, kamu nggak sendiri. Sendirian.
Sendiri ya. Punya insecure dan mungkin sedang mengalaminya tapi tidak memperlihatkan. Ciri-ciri orang insecure, ini yang pertama, ciri orang yang insecure yaitu merasa memandang dirinya sendiri lebih rendah daripada orang lain. Akhirnya kepercayaan dirinya berkurang atau menurun gitu ya. Ketika menurun maka akan menghambat dia untuk berinteraksi dengan orang lain karena aku mah nggak bisa itu, padahal dia bisa mungkin kalau dia coba gitu. Yang kedua, menghindar untuk berinteraksi dengan orang lain, baik itu orang yang sudah dikenal maupun orang yang belum dikenal, karena biasanya orang insecure ini atau ya mungkin saya juga gitu ya, tidak ingin membahas mengenai pencapaian. Biasanya kan orang kalau udah ketemu, ya udah nikah ya, kapan ya, atau iya kamu udah prestasinya udah apa aja, udah keluar negeri kemana, sementara kita merasa lebih rendah gitu kan. Gue apa gitu ya, dia udah apa, sementara aku belum gitu ya. Akhirnya kita semakin tidak pede. Ketiga, enggan keluar dari zona nyaman. Maksudnya itu dulu mungkin kita pernah gagal pada suatu hal, pada suatu bidang, tapi kita nggak bisa move on gitu dari itu. Padahal mungkin saja kalau kita melakukannya lagi lebih tekun, mungkin kita berhasil gitu ya. Jadi misalnya kalau kita stuck atau pada satu bidang tertentu, ya udah gitu nggak boleh kayak gitu, tapi kita coba lagi gitu ya. Mungkin saja dengan terus-terusan mencoba kita bisa berhasil gitu ya, dan bisa mengatasi. Bergeraklah dari zona nyaman. Yang keempat yaitu sering membandingkan diri dengan orang lain. Aku juga sering gitu membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain mah prestasinya keren gitu ya, dan sementara kita enggak. Apabila kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak akan pernah beres, kita tidak akan pernah maju. Kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu. Kayak gitu, berarti diri kita yang sekarang dan yang akan datang harus lebih baik dong dari diri kita yang lalu. Harusnya seperti itu, berlomba dengan diri sendiri gitu ya. Memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang sangat berlebih. Takut dipermalukan, takut dikomentari, takut dikritik, padahal itu adalah konsekuensi kehidupan sosial. Kita harus punya mental yang kuat gitu ya, dengan melatih diri menghadapi berbagai macam orang temperamen, orang yang bagaimanapun kita harus berlatih. Kemudian haus akan pujian orang lain, ingin dipuji terus. Jadi ketika dipuji baru terus bekerja keras, tapi ketika tidak dipuji kita diam. Buat apa sih, orang aku juga nggak diapresiasi gitu ya. No, nggak boleh kayak gitu. Meskipun nggak dipuji, nggak dikagumi, nggak dihargai, tetap aja lakuin gitu ya. Kalau kata Agim itu ikhlas karena Allah. Allahu Akbar. Ikhlas, sungguh hatiku ikhlas, ku melangkah di jalanmu. Sulit mengapresiasi karya orang lain. Nah ini karena hatinya kotor, hati dan dengki, akhirnya ketika orang punya prestasi, biasanya dia kok bisa kayak gitu ya. Kalau misalnya hati kita bersih, pasti orang itu barokallah gitu ya. Semoga saya juga bisa seperti itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Jika hati berkarat, semua terasa berat. Segeralah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apakah kita akan pernah puas? Manusia itu sejatinya tidak akan pernah puas gitu ya. Jadi teman-teman, bersyukur kita sebagai umat muslim terutama ya, wajib belajar dari lahir hingga liang lahat. Artinya kita tidak bisa sombong karena kita pasti kita itu harus mengupgrade diri gitu ya, agar mampu bermanfaat kehidupannya untuk orang lain gitu ya. Karena apa yang bisa dibagikan kalau kita sama-sama buta gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mohon maaf sekali teman-teman, ilmu agak baru segitu, dan sebenarnya itu juga hasil baca dan belajar juga. Semoga siapapun yang sedang insecure, dan termasuk juga Helga, bisa segera mengatasi insecure-nya, cari akar penyebabnya, dan
atasilah secara perlahan gitu ya. Bersyukur itu berterima kasih dan memanfaatkan segala potensi yang sudah ada. Insecure itu wajar, setiap orang bisa normal gitu ya, bisa mengalaminya. Namun apabila terus-menerus terjebak pada insecure itu, artinya kita membutuhkan bantuan. Jangan sampai sendirian gitu ya, dipendam aja sendiri, padahal bisa aja kita butuh saran orang lain juga, atau kita curhat sama Allah, curhat, ya Allah gimana ini, cari solusinya gitu ya. Kalau ada yang mau sharing atau ada yang kurang gitu ya, boleh teman-teman komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.